Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Imam Toji. NIM saya 4112120007. Di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor satu sampai nomor 4. Nomor satu dari volume, strategis pengolahan volume data-data besar di Universitas dan Nusantara mengalami peningkatan volume data setiap trimester sebagai akibat dari peningkatan jumlah mahasiswa, aktivasi akademik, dan penggunaan fasilitas kampus di universitas harus menggunakan pendekatan penyimpanan terdistribusi seperti Hadoop, distributor file system, HDFS, atau layanan penyimpanan cloud dari penyediaan seperti Amazon Web Service, AWS S3, Google Cloud Stroke, atau Microsoft Azure Blob Stroke untuk mengelola data dalam skala besar ini. Sistem penyimpanan distributor memungkinkan penyimpanan data yang efisien dan kemampuan untuk diskalakan sesuai dengan peningkatan volume data dengan menggunakan data lake. Universitas juga dapat menyimpan data dalam bentuk mentah tanpa harus melakukan pemrosesan langsung yang memberikan fleksibilitas lebih besar untuk analisis di masa depan. Di sini ada variasi pengelolaan sebagai jenis data teknologi pendukung universitas melakukan berbagai jenis data termasuk seperti kehadiran keuangan seperti pembayaran UKT dan beasiswa dan sosial. Interaksi di kelas online dari media sosial dan survei mahasiswa universitas menggunakan sistem database SQL seperti MongoDB, DB, atau Cassandra yang lebih teknologi seperti NLP, Next Timing, Analysis Timing, platform seperti IBM Watson, Google Code, Natural Language, Pustaka NLTK, dan Specie Python. Velocity merosetan dapat secara real time data kampus berupa setiap hari termasuk kehadiran siswa, nilai yang dimasukkan oleh dosen dan penggunaan fasilitas kampus, universitas dan Nusantara menggunakan teknologi stream processing seperti Apache Kafka untuk pengumpulan data real time dan Apache Spark Stream Flink untuk pemrosesan data cepat. Selain itu menggunakan database in memory seperti MSQL dapat mempercepat pengelola data yang sering diakses untuk memastikan pengambilan keputusan yang cepat dan responsif. Sistem ini sangat penting baginya. Veracity menjaga kualitas kendalian data, data yang diakurat dapat menyebabkan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan Universitas Nusantara untuk menerapkan prosedur validasi dan pencucian data secara berkala untuk menjaga kualitas data. Sistem validasi otomatis itu digunakan guru saat mengerjakan pengecekan, menghapus data duplikat, memperbaikan data yang hilang, memverifikasi kelakuan sumber data yang dilakukan dengan alat bantu seperti Quality of Data Talent, Informatika dengan query, cleaning, pattern. Terus ada kinerja, pengembangan kurikulum, sebagainya. Jawaban nomor dua, ini ada metode pengumpulan dan penggabungan data. Langkah pertama, ada riwayat seperti media sosial terhadap email pemasaran, terus gaya, kemampuan, format, warehouse, pros extra, transform, and load ETL dilakukan setelah dikumpulkan. Ini ada Apache Nivin, and Talent atau Talent dapat secara otomatis membantu proses untuk memudahkan penggabungan list program semua data harus disukai dengan format konsisten dan diberi identitas pelanggan unik. Di sini ada B, masalah dan penanganan dengan data pemasaran missing data yang hilang. Di sini ada profile, duplikat, data ganda, berbagai platform, ID unik, format, konsisten, data yang berbeda. Contohnya kayak tanggal ditampilkan dalam format yang berbeda di antara sistem, proses standarisasi yang diperlukan, noise or outlist, data penyimpang atau aneh seperti jumlah klik yang tidak masuk akal, difilter metode berbasis atau aturan statistik. Di sini ada C, teknik analisis segmentasi dan prediksi perilaku beli, metode tracing seperti Kamens atau DBSC scan dapat digunakan untuk mengelompokkan pelanggan seperti random forest and Xbox. Di sini ada D, menyajikan hasil analisis tim non teknis, data visual ringkas, pemasaran hingga memahami hasil analisis mungkin menggunakan dashboard interaktif, tabel Power PBI atau Google dan studio informasi visual menunjukkan tren perilaku kayak pelanggaran atau scaling, terus ada pelanggaran segmen, kemudian itu ada 70% membeli kembali dari 7 hari. Sini ada contoh strategi pemasaran berbasis hasil dapat menerapkan strategi seperti browsing, email marketing, segmen pelanggan, segmen pembeli aktif, menerima eksklusif, segmen
pembeli atau tidak aktif, diskon, retensi, banyak sih di sini dan sebagainya, poin atau penawarannya. Di sini ada nomor 3, visualisasi hubungan antara harga produk dan penjualan pembeli. Microsoft Excel, harga produk WST diletakkan pada sumbu X dan diberikan sumbu Y. Hasil visualisasi grafik menunjukkan bahwa jumlah produk cenderung menurunkan titik, membentuk pola penurunan yang menunjukkan bahwa negatif antara harga dan jumlah pembelinya. Di sini ada B, analisis korelasi harga dan jumlah pembelian, di Excel and Python untuk menghitung 0,7878 konsep korelasi 0,78 mendukung kesimpulan grafik lebih tinggi cenderung memberi pembelian lebih rendah karena produk memerangi volume jualan. Perusahaan harus memperhatikan hal ini. Prediksi tren penjualan untuk minggu depan dapat ada selama beberapa hari, menghitung rata-rata penjualan per hari untuk membuat prediksi tren penjualan minggu yang akan mendatang. Saya jumpa faktor-faktor berikut kayak rendah tingkat penjualan, lebih tinggi, ulasan, banyak ulasan seperti banyak penjualan, jam pembelian, satu meningkatkan pembelian, prediksi jika tren ini ber- berkelanjutan penjualan produk yang akan meningkatkan harga kompetitif, rating, betting, baik yang kompetitif dan kompetitif. Promosi selama jam pembeliannya D. Sini ada D, penggunaan database, grafik, seperti produk at G, membeli rating, sering membeli bernama, sebagai contohnya A membeli produk X dan produk Y, sistem memberitahu pelanggan produk X dan Y keterlambatan untuk NUT memungkinkan sistem menemukan pola produk yang sering bersama. Di sini ada yang E, keterbatasan database konvensional dalam analisis kompleks. Misalnya kayak masalah produk, SQL, join, transaksi, pelanggan, produk yang diberikan nama, kinerja, penghambatan, catatan rumit dan lama. Di sini ada produk A, produk B selama 7 hari sulit dilakukan. Di sini ada hubungan harga dan jumlah pembelian. Nih, di sini ada. Lalu di sini ada tren jumlah pembelian hariannya juga per tanggal, per tahun. Di sini ada beberapa jumlah pembeli juga. Lanjut ke nomor 4, penjelasan umum tentang web browsing. Web browsing, spider atau bot, tautan pemberitaan contoh. Contoh sebenarnya dia itu crawler dapat mengambil semua ulasan produk dari halaman e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, penyimpanan database, dianalisa lebih lanjut. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan data berulang jumlah besar, khususnya dari situs web publik memiliki konten yang terus diperbarui. Di sini ada B, pengumpulan data dengan PySpark, dan tantangan PySparknya adalah antarmuka Python untuk Apache, Spark prosesan, paralel, komputer, NUT, URL-nya gimana, terus meningkatkan efektivitas, umum data, ADRDD, data frame di PySpark, halaman dinamis, pustaka, Selenium, request, Beautiful Soup. Di sini ada proteksi bot captcha, duplikat error, timeout, mengubah strukturnya. Browsing mencakup mengatur waktu antara perminatan, rotasi proxy, browser tanpa headless, pengelolaan. Di sini ada C, pengelolaan data terstruktur, data struktur seperti rating, nama produk, HTML, CSS, XPath, JSON IP, terus seperti komentar pengguna, teks ulasan, pengambilan, NLP, gambar diunduh dan di sistem file ID, menghubungkan metadata termasuk informasi seperti waktu penggunaan dan lokasi penyimpanan, bentuk tabel data frame, alat pembantuan, parsing, parspark, data frame untuk mengelola format data secara besar. Di sini ada C, ada D, menjaga kualitas dan relevansi data setelah dikumpulkan, penting untuk memastikan bahwa mereka bersih, konsisten, dan relevan. Menghapus HTML yang tidak menghubungkan teks ID pengguna plus waktu sertifikat konten, mengecek kolom. Terus di sini ada 1 hingga 5 filter berdasarkan konten. Kepentingan menggunakan kata kunci untuk menjauhkan ulasan yang tidak relevan dari spam. Jika situs multibahasa, gunakan deteksi bahasa memilih tertentu. Di sini ada E, keamanan data dan privasi saat crawling, etika dan undang-undang dalam crawling web sangat penting. Dia perhatikan robot XT file ini menunjukkan halaman yang relay dan tidak akses komponen KIM. Ya, di sini ada GPRUU ITE. Jangan menyimpan pribadi, nomor HP, email, keterlambatan
Sepertujuan banyak permintaan audit catatan log crossing harus disimpan agar dapat dilacak jika terjadi pelanggaran atau kesalahan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.